wabarakatuh sobat pekerja. Apa kabar kalian di tahun 2021 ini? Tentunya kita pasti menunggu kedatangan season 2 ini di tahun 2021, prakerja season 2 yang akan dibuka kembali oleh pemerintah. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel gue, jangan lupa nyalain tombol lonceng di notifikasinya agar kalian semua terupdate, tidak ketinggalan berita-berita mengenai informasi prakerja. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian semua agar video gue ini bermanfaat dan juga dapat membantu kalian semua. Oke guys, kita langsung masuk aja ke pokok kita. Untuk yang pertama ini kita ada pembukaan batch 1 kartu prakerja. Program kartu prakerja juga dipastikan diperpanjang hingga 2021 ya guys. Dalam artian masyarakat yang belum lolos kartu prakerja di tahun 2020 itu dapat daftar kembali di tahun 2021 tanpa mengupload sebuah data-data kalian, karena data kalian yang sebelumnya sudah disimpan oleh sistem prakerja, sudah masuk database prakerja. Direktur Eksekutif PFO Kartu Prakerja Denny Puspa Purbasari mengatakan daftar yang sudah masukkan data pun tidak menunggu pembukaan lagi. Jadi setelah ada pembukaan itu langsung masuk ke gelombang berikutnya. Kemungkinan di season 2 ini kita ada gelombang pertama ya guys, nggak lanjut ke gelombang 12 ya, kemungkinan menjadi gelombang pertama. Dan di sini kalian lebih enaknya tidak perlu memasukkan database kembali, karena data semua kalian itu yang sudah valid itu sudah disimpan di sistem prakerja, sudah masuk database. Jadi kalian tinggal klik gabung gelombang. Buat kalian semua yang belum lolos di tahun 2020, semoga di tahun 2021 ini kita bisa lolos semua tanpa ada halangan apapun. Semoga kita lolos. Dan buat kalian semua yang belum mengerti atau membingungkan satu kendala, kalian bisa DM gue melalui Instagram atau di komentar gue, masukin di kolom komentar, nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Next kita akan ada kartu prakerja batch 1 akan dibuka tahun 2021. Di sini guys, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Budiarso menuturkan animo yang cukup besar membuat pemerintah akan kembali membuka pendaftaran kartu prakerja di tahun 2021. Pemerintah akan melanjutkan program kartu prakerja ini pada tahun 2021, ujarnya. Siapa saja yang mendapatkan kartu prakerja? Siapa saja yang menjadi prioritas kartu prakerja batch 1? Itu yang akan mendapatkan guys. Kemungkinan yang belum lolos di tahun 2020. Mungkin di antara kalian semua di tahun 2020 dari gelombang pertama sampai gelombang 11 itu banyak yang belum lolos. Di orang-orang sekitar gua pun banyak informasi yang belum lolos dari gelombang 1 sampai gelombang 11. Dan mereka entah terkendala di mananya. Dan kebanyakan kendala mereka setelah gua telusuri itu kendalanya di pas pertanyaan pendaftaran ya guys. Itu ada beberapa pertanyaan yang berpengaruh di situ guys, akibat kalian tidak lolos. Jadi kesimpulannya di tahun 2021 ini lebih tepatnya membuka peluang untuk yang belum lolos di tahun 2020. Yang belum lolos di tahun 2020 dia ada kesempatan di tahun 2021 untuk mendaftar kembali tanpa mengupload data-data pribadinya. Langsung pencet gelombang, klik tombol gelombang. Itu udah otomatis langsung masuk guys. Dan tinggal nunggu hasilnya. Semoga hasilnya lebih memuaskan di tahun 2021. Mereka bisa lolos dan bisa mendapatkan sebuah insentif 2,4 juta yang dibagi menjadi 4, yaitu per bulannya 600.000 beserta uang insentif survei sebesar 150.000 yang akan dibagi menjadi 3. Kita lanjut ke selanjutnya guys. Pada FAQ prakerja telah disebutkan
Tapi ada beberapa poin penting yang belum diupdate di sini. Siapa aja sih yang mendapat manfaat kartu prakerja? Kamu bisa mendaftar kartu prakerja jika kamu adalah pencari kerja. Jadi di sini yang bisa mendaftar hanya khusus orang yang mencari pekerjaan, guys. Di tahun 2020 ini mungkin banyak orang yang sangat membutuhkan kartu prakerja ini, mengharapkan lolos. Karena di tengah pandemi ini sudah banyak berita-berita beredar pemecatan, PHK, sedangkan dirumahkan itu tentu saja mengalami perekonomian yang jauh menurun. Dan di sini kita sama-sama membutuhkan kartu prakerja untuk meminimalisir, memaksimalkan keuangan kita, guys. Untuk menormalkan tepatnya, guys. Menormalkan keuangan kita. Oke guys, kita langsung masuk aja ke pokok kita. Untuk yang pertama ini kita ada pembukaan batch 1 kartu prakerja. Program kartu prakerja juga dipastikan diperpanjang hingga 2021 ya guys. Dalam artian masyarakat yang belum lolos kartu prakerja di tahun 2020 itu dapat daftar kembali di tahun 2021 tanpa mengupload sebuah data-data kalian, karena data kalian yang sebelumnya sudah disimpan oleh sistem prakerja, sudah masuk database prakerja. Direktur Eksekutif PFO Kartu Prakerja Denny Puspa Purbasari mengatakan daftar yang sudah masukkan data pun tidak menunggu pembukaan lagi. Jadi setelah ada pembukaan itu langsung masuk ke gelombang berikutnya. Kemungkinan di season 2 ini kita ada gelombang pertama ya guys, nggak lanjut ke gelombang 12 ya. Kemungkinan menjadi gelombang pertama. Dan di sini kalian lebih enaknya tidak perlu memasukkan database kembali, karena data semua kalian itu yang sudah valid itu sudah disimpan di sistem prakerja, sudah masuk database. Jadi kalian tinggal klik gabung gelombang. Buat kalian semua yang belum lolos di tahun 2020, semoga di tahun 2021 ini kita bisa lolos semua tanpa ada halangan apapun. Semoga kita lolos. Dan buat kalian semua yang belum mengerti atau membingungkan satu kendala, kalian bisa DM gue melalui Instagram atau di komentar gue, masukin di kolom komentar, nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Next kita akan ada kartu prakerja batch 1 akan dibuka tahun 2021. Di sini guys, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Budiarso menuturkan animo yang cukup besar membuat pemerintah akan kembali membuka pendaftaran kartu prakerja di tahun 2021. Pemerintah akan melanjutkan program kartu prakerja ini pada tahun 2021, ujarnya. Siapa saja yang mendapatkan kartu prakerja? Siapa saja yang menjadi prioritas kartu prakerja batch 1? Itu yang akan mendapatkan guys. Kemungkinan yang belum lolos di tahun 2020. Mungkin di antara kalian semua di tahun 2020 dari gelombang pertama sampai gelombang 11 itu banyak yang belum lolos. Di orang-orang sekitar gua pun banyak informasi yang belum lolos dari gelombang 1 sampai gelombang 11. Dan mereka entah terkendala di mananya. Dan kebanyakan kendala mereka setelah gua telusuri itu kendalanya di pas pertanyaan pendaftaran ya guys. Itu ada beberapa pertanyaan yang berpengaruh di situ guys, akibat kalian tidak lolos. Jadi kesimpulan ya, di tahun 2021 ini lebih tepatnya membuka peluang untuk yang belum lolos di tahun 2020. Yang belum lolos di tahun 2020 dia ada kesempatan di tahun 2021 untuk mendaftar kembali tanpa mengupload data-data pribadinya. Langsung pencet gelombang, klik tombol gelombang. Itu udah otomatis langsung masuk guys. Dan tinggal nunggu hasilnya. Semoga hasilnya lebih memuaskan di tahun 2021. Mereka bisa lolos
dan bisa mendapatkan sebuah insentif 2,4 juta yang dibagi menjadi 4, yaitu per bulannya 600.000 beserta uang insentif survei sebesar 150.000 yang akan dibagi menjadi 3. Kita lanjut ke selanjutnya guys. Pada FAQ prakerja telah disebutkan, tapi ada beberapa poin penting yang belum diupdate di sini. Siapa aja sih yang mendapat manfaat kartu prakerja? Kamu bisa mendaftar kartu prakerja jika kamu adalah pencari kerja. Jadi di sini yang bisa mendaftar hanya khusus orang yang mencari pekerjaan, guys. Di tahun 2020 ini mungkin banyak orang yang sangat membutuhkan kartu prakerja ini, mengharapkan lolos. Karena di tengah pandemi ini sudah banyak berita-berita beredar pemecatan, PHK, sedangkan dirumahkan itu tentu saja mengalami perekonomian yang jauh menurun. Dan di sini kita sama-sama membutuhkan kartu prakerja untuk meminimalisir, memaksimalkan keuangan kita, guys. Untuk menormalkan tepatnya, guys. Menormalkan keuangan kita. Dan di sini gue dapat satu pertanyaan, guys. Gue ngambil dari media sosial. Ada salah satu pertanyaan yang diupload pada 29 Desember. Pertanyaannya berisi info gelombang 12 kapan dibuka. Dan untuk informasi gelombang 12 atau season 2 prakerja ini yang kemungkinan akan dibuka dengan gelombang pertama, itu belum dapat informasi yang jelas, guys. Untuk informasi yang jelas dan terupdate dan yang sudah valid, nanti akan gua upload di channel gua. Dan buat kalian yang ingin mendaftar di gelombang 1 atau di season 2 ini, salah satu persyaratan prakerjanya, pokok utama syarat prakerja itu warga negara Indonesia yang dibuktikan oleh KTP. Dan yang kedua, itu kalian tidak bekerja di BUMN, BUMD, seperti contohnya kepolisian, PNS, itu tidak bisa, guys, karena mereka terikat dengan negara. Dan yang ketiga, usia kalian minimal 18 tahun. 18 tahun itu minimal untuk mendaftarkan kartu prakerja. Dan yang keempat itu, guys, itu kalian tidak sedang posisi kuliah, dalam artian kalian sudah bekerja atau kalian sudah bekerja tapi di PHK karena efek corona. Itu kalian bisa dapat suatu program kartu prakerja, guys, yang 2,4 juta dibagi menjadi 4, yaitu per bulan 600.000 ditambah insentif kita 150.000 dibagi menjadi 3, yang per bulan mendapatkan 50.000. Jadi kurang lebih totalnya 2.550.000, guys. Oke, mungkin sekiranya segitu aja video gue kali ini, guys. Semoga bermanfaat informasinya buat kalian semua. Dan gue ingatkan kembali, buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu update di channel gue dan tidak ketinggalan informasi-informasi penting, karena kedepannya akan gue update secepatnya. Informasi apapun gue update secepatnya mengenai informasi prakerja. Oke, terima kasih, guys. Wassalamualaikum.